bisa berkumpul bersama untuk beribadah di tempat-Mu. Kami percaya Engkau yang menjamah setiap jiwa dan Engkau menjamah setiap jemaat yang lagi dalam perjalanan ya Tuhan, sehingga mereka bisa tiba dengan selamat di tempat ini dan ikut beribadah. Kami memohon padamu Tuhan, Kau berkati setiap pelayan di tempat ini, musik dan pujian, WL, singer, multimedia, dan juga sekolah minggu. Kami percaya Engkau sendiri yang beracara di tempat ini. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita dari para kudus ada di dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Kau berkati juga Bapak firman, sehingga apa yang keluar daripada lidah bibirnya semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, welcome home. Dalam pada pagi hari ini kita mau satukan setiap hati kita. Kita mau datang memuji menyembah Dia. Karena kita yakin, kita percaya ketika orang berkumpul atas namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia siap melawan setiap kita yang percaya mengandalkan akan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Kita mau datang, kita mau sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan.
kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami,
Kini aku sepenuhnya
mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Kau kembali mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersama-sama kami memuji, kami menyembah Engkau. Terlebih pada pagi hari ini, kalau kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Itu semua adalah karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau yang sudah melayakkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Bapa. Kami boleh hidup dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Bila kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, yang keluar dari hati kami dalam kesungguhan dan ketulusan, boleh menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Kami percaya Bapa ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu melingkupi kami dan setiap sudut ruangan ini dan segenap hati dan pikiran kami sepenuhnya. Bila selalu dicengkeram oleh Roh Kudus-Mu, dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa, kami seperti ini mau duduk diam, membuka pikiran kami, membuka telinga kami, untuk mendengarkan Bapa berfirman, menyatakan isi hati Bapa. Sungguh-sungguh karena kami membutuhkannya. Karena oleh firman-Mu itu ya Bapa kami boleh hidup, melakukan kehendak-Mu, dan menyukakan hati-Mu. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Urapi kami semuanya. Kiranya Roh Kudus membuat kami boleh mengerti dan memahami akan isi hati-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah dan mulut hamba-Mu ini adalah sungguh-sungguh firman yang hidup, yang keluar dari isi hati Bapa. Hamba-Mu ini adalah alat, sarana-Mu. Nyatakanlah firman-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang kita bisa berkumpul pagi hari ini. Cukup lengkap pagi hari ini ya Tuhan. Dan di tengah-tengah kita juga ada satu saudara yang baru pertama kali hadir. Ada saudara Yudi yang tadi sempat kita cerita-cerita sebentar, katanya dari mana? Dari Ketapang, Kalimantan Barat. Kebetulan sedang mengambil kuliah teologi yang tidak jauh dari tempat ini. Tuhan, selamat datang Yudi, selamat bergabung. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dalam ibadah ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ya. Saya masih tetap melanjutkan dari apa yang pada waktu terakhir saya sampaikan firman Tuhan. Kalau nggak salah tanggal 2 minggu yang lalu mungkin ya, tanggal 16 April ya, kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu. Jadi saya masih akan melanjutkan apa yang saya sampaikan, tapi kita mau bergerak maju lagi ya, karena pada waktu itu saya menyampaikan bahwa sebagai orang Kristen,
sebagai orang percaya, kita itu tidak boleh hanya memiliki percaya kita itu tidak boleh hanya sebatas pengakuan. Oke? Tidak boleh hanya sebatas bahwa iya aku percaya dalam hati, aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak boleh hanya sebatas itu. Kita mesti bergerak, ya, bertumbuh, dan kita semakin hari harus semakin, ingat ya, relate dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Bapa. Kita mesti semakin intim, ya. Karena apa? Karena Bapa sudah berikan kepada kita Roh Kudus. Bukan hanya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi bahkan ketika kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, yang mungkin hari kenaikannya akan kita peringati nanti pada tanggal 18 Mei. Tapi kemudian setelah itu Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Allah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Sebenarnya Allah memberikan Roh Kudus-Nya itu dalam hati nurani kita. Ya, kalau saya boleh sedikit menjadi prolog, sebelum kita menerima Roh Kudus, hati nurani kita ini sebenarnya mati. Tidak menginginkan hal-hal yang dari Allah. Ya. Tidak menginginkan. Karena kita tahu bahwa dalam Kejadian 6, ketika manusia kejahatannya sudah semakin luar biasa, Roh Kudus itu, Roh Allah itu undur dari manusia. Dan baru setelah itu sepanjang perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap. Hanya hinggap saja kan, sementara waktu. Seperti Saul gitu kan, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang nabi karena kemudian Roh Kudus hinggap di dalam dirinya. Tidak permanen, hanya sementara. Tetapi bagi umat perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu diberikan tinggal di dalam hati kita. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka tidak boleh dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu hanya percaya kita itu hanya sebatas pengakuan saja. Dan dalam pemberian terakhir saya sudah katakan bahwa waktu itu saya memberikan analogi siapa? Pernikahan kan? Orang yang menikah itu loh, laki-laki dan perempuan dalam janji nikahnya di hadapan pendeta nama Tuhan di gereja, kan tidak mungkin, tidak bisa hanya sebatas pengakuan janji nikah saja. Ya toh? Hari-hari hidupnya setelah janji nikah itulah yang akan membuktikannya. Maka seharusnya demikian. Karena kalau enggak, Alkitab kita sudah berkata, enggak perlu orang Kristen. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 19. Setan-setan itu juga percaya akan Allah. Bahkan mereka lebih dari kita. Kita belum pernah ada dalam hadirat Allah bersama-sama dengan Allah di surga. Mereka sudah. Betul gak? Mereka sudah. Dan mereka dikatakan dalam Yakobus 2, setan-setan itu ya percaya dan bahkan mereka gemetar. Orang Kristen saja kadang-kadang belum tentu gemetar dalam percayanya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, tapi setan-setan gemetar. Sayangnya mereka meskipun percaya, sekalipun mereka sudah tahu, sudah mengalami, sudah ada bersama dengan Allah di surga, pernah ketika mereka masih menjadi malaikat-malaikat terang, sebelum mereka menjadi malaikat-malaikat kegelapan. Tapi mereka kemudian pada kenyataannya mereka tidak mau taat, mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, kita tidak hanya sebatas pengakuan, tapi kita mau mengabdi
Nah, kata mengabdi itu kalau kita melihat dalam Matius 4, ketika Tuhan Yesus dicobai, itu menggunakan kata latreu, bahasa Yunani, latreu, ya, mengabdi. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena itu pagi hari ini, sebelum kita nanti bersama-sama mengambil perjamuan kudus, kita mau merenungkan, Bapak Ibu Saudara, iman Kristen yang benar, yang terus progresif, yang terus bertumbuh, yang kemudian itu teraplikasi, termanifestasi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Ya. Harus teraplikasi. Ya. Dan pagi hari ini kita akan melihat secara detail teraplikasi dalam hal apa. Paling tidak dua ini. Ya. Dalam apa itu? Pilihan-pilihan yang kita buat. Dari pilihan yang paling sederhana, ya pilihan itu banyak ya dalam hidup kita ini kan kita selalu kan ketemu dengan pilihan. Bangun tidur kita sudah diperhadapkan pada pilihan, kita mau sarapan apa, mau sarapan pecel atau mau sarapan rawon. Bangun tidur kita sudah diperhadapkan pada pilihan, mau masak sendiri atau mau beli gitu kan, ya. Itu yang paling simpel, paling sederhana. Belum lagi nanti ketemu dengan kita harus memutuskan pilihan-pilihan yang lain, ya kan? Mau sekolah di mana untuk anak-anak, kemudian yang lebih serius lagi memilih pasangan hidup, ya kan? Memilih pekerjaan, oke? Nah, semuanya itu pilihan-pilihan, dan kita juga harus diperhadapkan juga kepada kita. Kalau bangsa Israel dulu, ya Tuhan mengatakan kepadamu kuhadapkan saat ini kuhadapkan pilihan berkat atau tutup. Kepada kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga memberikan kepada kita hidup kekal. Apakah kita bersedia memilih hidup kekal itu? Tuhan sudah berikan hidup kekal. Apakah kita bersedia memilih hidup kekal itu? Oh iya, bersedialah. Masa kita disuruh memilih dikasih hidup kekal tidak mau? Bersedia. Nah, kata bersedia ini maka tentu harus terbuktilah. Sama misalnya kalau Pak Wibowo misalnya di kantornya ada orang datang anak muda melamar pekerjaan, dilihat reportnya, dilihat CV-nya bagus. Oke, bagus, rekodmu. Terima kamu kerja di tempat ini. Kamu bersedia kerja di tempat ini dengan baik, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Bersedia Pak? Maka jawaban bersedia ini kan tidak cuma sebatas pengakuan. Harus sungguh-sungguh kemudian hari-hari ketika dia sudah diterima, dan hari-hari ketika dia sudah bekerja, terbukti, oh iya. Betul? Ya. Nah, ini yang kita mau renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara pagi hari. Ya. Apakah kita ini sebagai orang Kristen, kita ini benar-benar berjuang loh dari hari ke hari ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu, ya. Yang tentu pilihan-pilihan yang serius gitu ya, yang berdampak khususnya kepada kekekalan. Apakah kita itu mau senantiasa memilih kebenaran? Apakah kita sungguh-sungguh berjuang untuk menetapkan hati itu untuk kemudian selalu mau memilih Allah, relate, connect dengan Allah terus? Kita mau memilih kehendaknya, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Senantiasa mau berjuang untuk memilih melakukan kebenaran Allah. Sekalipun mungkin oleh karena pilihan-pilihan itu membuat kita mungkin menjadi tidak nyaman, mengalami kesulitan, tidak memperoleh keuntungan secara jasmani, bahkan memperoleh, membangun keluarga, dan kemudian Allah mempercayakan anak-anak dalam kehidupan keluarga kita. Apakah kita bisa seperti Yosua
Coba dalam Yosua 24 ayat 15. Setelah Yosua mengalami perjalanan bersama-sama memimpin bangsa Israel, mengalami berbagai-bagai hal dalam perjalanan itu, maka kemudian kita bisa membaca dalam Yosua 24 ayat 15. Apa yang Yosua katakan? Apa yang Yosua katakan kepada bangsa itu? Dikatakan, tetapi jika kamu, maksudnya bangsa Israel itu, anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang negerinya kamu sekarang diami ini. Pilih, kata Yosua kepada bangsa Israel itu. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Elohim Yahweh. Apakah kita sebagai sebuah keluarga, dalam keluarga kita mau berkata sama seperti Yosua katakan, enggak, aku dan seluruh isi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin untuk anak-anak muda di tempat ini, ya sekarang ini mungkin belum membangun rumah tangga, belum membangun keluarga. Ya. Pasti akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan, ketemu dengan yang laki-laki, ketemu dengan cewek, ya, perempuan. Ya. Apakah hanya cuma sekedar dilihat parasnya cantik? Apakah hanya sebatas jasmaninya saja yang dilihat? Wah, aku mau menikah sama dia saja, wis tak pilih dia, ya wis cantik ini. Secara fisiknya saja. Nah, kita mesti contoh misalnya dalam perjanjian lama, bagaimana Simson menyia-nyiakan, mengalami begitu banyak kerugian di dalam ketika anugerah Allah, kasih karunia Tuhan buat dia. Bagaimana kemudian Simson, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 14 sampai 16 gitu ya, Simson kemudian jatuh cinta kepada perempuan Filistin, kemudian dia menginginkan Delila gitu kan. Kita bisa melihat di sana bagaimana anak muda. Itu pilihan. Yang kalau kita salah memilih, kalau kita hanya mendasarkan kepada keinginan-keinginan kita, kepada apa sebatas yang kita lihat oleh mata, sebatas kepada apa yang bisa kita nikmati secara jasmani, secara fisik, maka kita akan masuk dalam pilihan-pilihan yang justru mendukakan hati Allah, justru tidak melakukan kehendak Allah, justru yang kemudian secara manusia batiniah kita itu kita mengalami kerugian-kerugian yang besar. Ya. Nah, ini semua pilihan loh. Ini semua pilihan. Ini semua pilihan. Yang tidak suka atau suka atau tidak suka dalam sehari-hari itu, kita diperhadapkan pada situasi pilihan ini. Contoh lain lagi, pagi hari ini saya mencoba Bapak Ibu Saudara ya, saya memang cenderung bentuk khotbah itu lebih suka dalam pengajaran-pengajaran. Tetapi saya mencoba untuk kalau pengajaran terus nanti mungkin terlalu over gitu ya. Oke. Saya mau mencoba pagi hari ini memberi banyak contoh-contoh saja yang kita bisa bawa dalam perenungan-perenungan. Ya. Contoh ketika kita manusia ini diperhadapkan pada pilihan. Kita melihat dalam pilihan Yudas.
bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri loh, 3,5 tahun, 3 tahun lebih. Yudas. Tapi bagaimana kemudian seorang Yudas Iskariot memilih untuk menjual Yesus? Pilihan. Ya. Bukan hal yang bisa kita remehkan ketika kita dalam keseharian hidup kita itu diperhadapkan pada pilihan-pilihan dan kemudian kita harus memilih. Loh, kalau orang bukan percaya, orang bukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih gampang lah, Bapak Ibu Saudara. Gampang. Ya. Lebih gampang. Tetapi bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, mestinya ini bukan pilihan-pilihan yang gampang. Hidup kita harus sungguh-sungguh dalam keseharian itu. Bagaimana kita relate dengan Tuhan, bagaimana kita mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani kita. Kemudian itu membuat kita membuat pilihan, menetapkan pilihan, mengambil keputusan atas pilihan itu. Dan pilihan itu berdasarkan hati nurani kita, berdasarkan iman percaya kita. Coba buka dulu satu ayat di dalam 1 Timotius ini. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke 1 Timotius 1 ayatnya yang ke 18. 1 Timotius 1 ayatnya yang 18. Ini pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Katakan di sana, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau apa? Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa? Dengan iman dan hati nurani yang hidup orang Kristen, hidup orang percaya itu setiap hari adalah sebuah perjuangan. Memperjuangkan yang baik saja enggak, dengan iman. Katakan, dengan iman saja enggak, dengan hati nurani yang murni. Ini enggak mungkin bisa kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita. Karena yang jelas kan iman itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati nurani yang murni itu hanya oleh karena Roh Kudus. Ini loh perjuangan hidup orang percaya. Yudas sekalipun 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ternyata gagal. Sekalipun kemudian setelah peristiwa dia menjual Tuhan Yesus dan kemudian dibeli 30 kepik uang perak, dia kemudian melemparkan 30 kepik uang peraknya itu karena menyesal dan kemudian menggantung. Penyesalan selalu ada di belakang. Ya, kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Nah kan kita jangan sampai mengalami seperti itu kan. Di ujung hidup kita kemudian ternyata, aduh, aku menyesal. Lebih baik sekarang kita mendaftar, gitu kan ya. Mendaftar maksudnya untuk berjuang dalam perjuangan, dalam iman dan hati nurani yang. Karena setiap orang jangan berpikir Bapak Ibu Saudara, oh kalau sudah Kristen nggak mungkin alami seperti Yudas. Loh, Yudas itu bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun lebih loh, ya kan? Hati-hati loh, hati-hati ya. Nah, siapa lagi misalnya?
Contoh-contoh dalam perjanjian baru. Ya, saya contoh-contoh saja lah banyak. Ananias dan Safira. Coba. Diperhadapkan pada pilihan. Mereka dengan bersemangat punya tanah. Wah, pada waktu itu begitu luar biasa katakanlah euforia dalam tanda kutip ya, atmosfer yang terbangun ketika awal-awal itu kan. Malah mengadakan mujizat dan kemudian mereka bertambah jumlah mereka dengan begitu luar biasa. Ananias dan Safira bagian daripada itu semua. Dan kemudian mereka dengan begitu semangat, aku punya tanah, aku mau berikan ini untuk di depan kaki para rasul. Tapi ternyata dalam melakukan itu, mereka lakukan itu tidak dengan iman dan dengan hati nurani yang baik. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka menjual tanah itu kalaupun misalnya nggak diberikan di kaki para rasul, ya tak miliknya mereka, nggak dijual itu miliknya mereka. Tapi ketika mereka memutuskan untuk menjual oleh karena dorongan Roh Kudus, pastinya kemudian mereka memilih untuk menaruh semuanya itu dan di kaki para rasul. Tetapi ternyata mereka membuat pilihan apa? Enggak. Sebagian aja lah. Siapa sih yang tahu? Yang sebagian tak kantongi cewek wis. Toh tidak ada yang tahu. Toh juga aku sudah memberikan sebagian besar kok itu dari hasil penjualan tanah itu. Lek tak ambil saidik yuk gak apa-apa toh mestinya. Gitu kan? Tapi Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 3, apa yang mereka lakukan dalam pilihan yang mereka buat itu, mereka dikatakan mendustai Roh Kudus. Kisah Rasul 5 ayat 3. Ini loh Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita sehari lepas sehari, ya, itu benar-benar menentukan bagaimana sebenarnya iman kita dan hati nurani kita. Kalau cuma sekedar nyanyi, kemudian masuk dalam penyembahan, bahkan dengan berurai air mata, itu sih gak sulit. Gak sulit kan? Apalagi kalau dari kelompok-kelompok Pentakosta karismatik, tidak sulit itu. Mau jingkrak-jingkrak, mau nangis-nangis, itu bukan hal yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang dalam kelompok Pentakosta karismatik, lagu-lagu pujiannya itu dibuat begitu ya relate, nyambung dengan kita gitu, dalam perasaan bisa mengadu emosi gitu ya, dalam syair-syairnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sehingga kita bisa ketika dalam pujian itu kita bisa bersemangat, bisa bersorak-sorai. Tapi ketika dalam penyembahan syair-syairnya, lagu-lagu itu begitu bisa menyentuh hati dalam perasaan, jika kita bisa menangis, itu bukan hal yang sulit. Yang sulit itu perjuangannya justru dalam ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup sehari. Di antara kita mungkin ada yang hari ini sedang berjuang untuk mencari bekerja. Mesti membuat mau ada pilihan-pilihan bekerja apa ini. Secara khusus nanti saya akan bahas, karena memang bekerja ini memang hal yang saya merasa perlu untuk saya bahas secara khusus. Pekerjaan-pekerjaan yang harus kita pilih, ya. Saya akan bahas itu secara khusus. Tapi inilah kenyataannya. Kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan demi pilihan demi pilihan, dan kita harus memutuskan kita memilih mana. Apakah kita memilih kebenaran? Apakah kita memilih kehendak Allah dalam iman dan dengan hati nurani yang murni, atau kita malah seperti contohnya lagi Demas. 2 Timotius 4 ayat 10. Contoh-contoh aja deh, banyak ya. Pagi hari ini saya mau kasih contoh-contoh banyak gitu ya.
Demas, coba 2 Timotius 4 ayatnya ke-10. Katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Karena apa? Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, Paulus. Demas memilih. Memilih apa? Memilih mencintai dunia dan meninggalkan Rasul Paulus, mentornya. Pilihan. Apakah kita mau mencintai surga, mencintai kekekalan, atau kita mau mencintai dunia dan mencintai kefanaan, kesementaraan? Sepertinya gampang. Ya lah dipikir-pikir, lah direnung-renungkan, Pak. Ya mestinya aku milih surga lah, milih kekekalan lah, Pak. Betul nggak? Pasti begitu kan kalau dipikir kita jujur. Ya mestilah aku mau milih neraka atau enggak lah, mesti milih surga, milih kekekalan dibanding daripada memilih dunia atau kesementaraan. Ya mestinya milih surga. Tapi pada kenyataan praktek hidup kita, betapa sulitnya kita memilih surga, memilih kekekalan. Betapa mudahnya kita terpeleset dan begitu sering kita terpeleset untuk memilih kesementaraan, memilih kenikmatan dan kesenangan dunia. Tidak gampang ternyata. Tidak mudah kan? Tanpa anugerah Allah, tanpa iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bertumbuh, dan tanpa Roh Kudus yang kemudian terus-menerus kita harus dengarkan di dalam hati nurani kita, tidak mungkin kita bisa memilih kehendak Allah. Karena kedagingan kita ini sudah terlanjur menikmati dosa, sudah kecanduan dengan dosa. Nah, coba yang secara khusus, itu pilihan-pilihan kan? Nah sekarang secara khusus saya mau membahas pilihan tentang bekerja. Semua kita pasti harus bekerja. Pendeta itu juga bekerja. Jangan dibilang pendeta nggak bekerja loh. Bekerja. Pendeta itu juga bekerja. Tinggal persoalannya, dalam setiap pekerjaan yang memang Tuhan percayakan bagi kita, setiap kita, itu kita mengerjakannya dalam kebenaran dengan iman dan dengan hati nurani yang murni, atau kita mengerjakannya dengan cara pandang dunia ini dan untuk kemudian dari kehendak kita sendiri. Nah, bekerja juga begitu. Pendeta sekalipun jabatannya, profesinya pendeta dalam tanda kutip hamba Tuhan, pengkhotbah misalnya begitu ya. Ini kan wah rohani. Guru mesti belum tentu ya. Bisa itu dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk popularitasnya. Ketika dia diberi mendapatkan berkat-berkat keuangan, itu memang dia menjadi pendeta atau dalam tanda kutip hamba Tuhan yang sebenarnya secara terselubung cinta uang. Sehingga di dalam dirinya itu kemudian sebenarnya berakar begitu banyak kejahatan. Tinggal berdosa tok gitu. Tinggal nunggu waktu untuk kemudian berdosa. Kalaupun dia tidak, kalau berdosa di dunia ini mungkin masih bersyukur, kemudian berdosa di dunia ini dan kemudian dipenjara gitu, dan kemudian dia menyesal, kemudian dia bertobat, itu masih bersyukur bisa begitu. Kalau tidak berdosa dan kemudian nanti di kekekalan sana ditunggu sama Tuhan di penghakiman, tambah cilaka. Iya kan? Iya loh Bapak Ibu Saudara. Saya juga bergumul terus dengan itu. Enak mudah.
Ketika misalnya menerima undangan pelayanan untuk khotbah, loh, saya mau melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau kemudian saya mau lihat upahnya, maksudnya berkatnya, amplopnya. Ya, sama sebenarnya juga ketika seorang bekerja secara, misalnya kadang-kadang kita memisahkan pekerjaan sekuler dengan pekerjaan rohani gitu. Tidak ada sebenarnya di tengah kita, tidak ada. Semuanya pekerjaan rohani buat orang Kristen. Ketika misalnya seorang bekerja, diberi Tuhan kepercayaan menjadi seorang pengusaha misalnya, buka toko misalnya, loh, sama. Apakah dia mau mengerjakannya dalam kebenaran, dengan hati nurani yang murni, dengan iman untuk Tuhan, atau dia sebenarnya enggak, untuk uang? Itu pilihan loh, yang nyata dari hari ke hari kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, ini loh kebenaran yang kita mesti tahu, khusus mengenai yang namanya bekerja. Kata bekerja, ya, itu pertama kali muncul dalam Kejadian 2 ayat 15 ketika Tuhan Yesus menempatkan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan. Di sana muncul kata Ibrani abad, abudah, yang kemudian dari situ muncul kata ibadah. Bekerja itu sebenarnya adalah melayani Allah, bukan melayani diri kita sendiri. Bukan. Tadi saya sebenarnya menyinggung di awal, ada kata Yunani yang sejajar, yang sama dengan ini. Apa itu? Lakreu. Di dalam Matius 4 ketika Tuhan Yesus dicobai, aku akan berikan ini semuanya kepadamu kalau engkau mau menyembah aku, melayani aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Lakreu. Kata ini sejajar. Melayani. Jadi ketika kita itu sebenarnya ngomong bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang mau memikirkan, mau memilih bekerja apa, maka di sana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita itu, aku ini mau melayani Allah. Jangan sampai kemudian aku memilih sesuatu yang hanya sekedar kemudian itu hanya melayani uang, melayani diriku sendiri. Enggak. Jadi arti bekerja bagi orang percaya itu bukan cuma sekedar aktivitas untuk mencari nafkah atau mencari uang, ya, untuk mendapatkan uang itu. Bukan, sehingga kemudian dengan uang itu kemudian kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Enggak. Bukan itu. Kalau bagi orang-orang yang dunia ini, ya memang iya, bekerja itu mencari nafkah. Bekerja itu artinya mencari uang, supaya dengan uang itu kamu bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini, dan kemudian dengan itu semua kita bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Iya memang begitu kalau menurut cara berpikir dunia. Tetapi bagi orang Kristen, bagi kita orang percaya, bekerja bukan itu. Bekerja kita mesti ngerti adalah melayani Allah. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan, dalam terang kebenaran firman Allah, bekerja itu adalah melayani Allah, melakukan kehendak Allah. Kenapa? Loh, karena ketika kita bekerja itu, ketika kita mengusahakan itu, sebenarnya yang kita usahakan itu sudah Allah berikan di dalam diri kita. Kita itu mau mengeluarkan, mau memaksimalkan apa yang sudah Allah taruh di dalam kita. Apa itu? Ketika kita lahir di dunia ini, kita itu membawa apa? Sifat kita, ya kan? Bawa apa lagi? Bakat, ya kan? Terus kemudian ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan berikan apa? Pertemukan dengan kesempatan demi kesempatan. Semua itu, sifat kita, bakat yang Tuhan taruh di dalam kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu
Dalam Matius 25 disebut sebagai talenta. Coba buka Matius 25 ayat mulai ayat 14. Ayat berapa itu ya Matius 25? Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-17 aja deh, jangan yang 5. Mungkin yang 5, aku gak dikasih 5 talenta Pak, aku talentaku cuma 2 gitu ya, supaya ya enggak ada yang minder nanti dipikir kalau udah punya 5 talenta, punyanya cuma sedikit, 2 aja ya. 17. Oh 15 kayaknya ya, kalian 2, 17 ya, 15 ya, 15 gak apa-apa. Nah, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi hanya 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kemudian 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5. Kata menjalankan, mengerjakan, ergon dalam bahasa Yunani. Bukan cuma kemudian menjalankan, mengerjakan, tetapi kemudian menyelesaikan, accomplish. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan kehendak Tuannya yang mempercayakan itu, ya. Demikian juga yang punya 2 talenta. Nah, maka bekerja bagi setiap kita orang percaya, orang Kristen itu bukan cuma sekedar mencari nafkah, mencari uang, tetapi bagaimana kemudian kita menjalankan kehendak Tuhan kita, Allah kita. Bagaimana kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya, yang sudah memberikan kepada kita sifat-sifat kita. Nah, masing-masing punya sifat-sifat yang berbeda-beda kan? Bakat-bakat kita. Ada yang bakatnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan? Ada yang sifatnya kemudian mungkin orangnya lembut, ya. Ada yang orangnya itu tangkas, orangnya kok gitu. Ada yang kalem gitu ya. Ada yang orangnya kalau bicara tenang, sabar sifatnya tuh. Ada yang ngomong, ada yang begitu gitu ya kan. Belum lagi bicara kepribadian ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Ya. Ada orang-orang yang kemudian, wah ini cocok marketing ini, sanguin ini, wah gitu kan, ya kayak Pak Yanwar gitu ya, wah ini orang marketing ini, wah misalnya gitu. Ada yang, wah ini koleris nih, ada yang flegmatis, ada yang melankolis, macam-macam. Semuanya itu nggak ada yang nggak baik, semuanya itu baik. Allah berikan itu di dalam diri kita ketika kita lahir dari keluarga kita masing-masing. Bahkan kemudian di tengah-tengah sifat bakat itu Allah kemudian juga berikan kesempatan untuk kita apa? Untuk kita jalankan, untuk kita usahakan, untuk kita maksimalkan, kita keluarkan semuanya itu dalam kehendak Tuhan, kehendak Allah, menyelesaikan apa yang menjadi kehendak. Itu loh bekerja. Itu bekerja bagi orang yang percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat. Ini ayat penting. Ini ayat penting. Terkait mengenai bekerja. Ini ayat penting. Yohanes 6 ayat 27. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 27. 6 ayat 20. Nah, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang bekerja buat orang percaya, buat orang Kristen itu ini. Bukan cuma sekedar mencari nafkah, bukan sekedar mencari uang untuk bisa menikmati apa-apa yang ada di dunia ini. Itu sih bonus. Tetapi yang utama bekerja itu adalah untuk sesuatu yang bernilai kekal. Ya. Yang bernilai kekal. Jadi artinya dalam perkataan Tuhan Yesus ini, ya,
ketika orang Kristen itu bekerja, ya, bukan cuma sekedar untuk supaya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia ini, tetapi lebih penting daripada itu adalah untuk supaya bisa kita itu memperoleh kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan yang kekal. Kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kekal itu apa sih? Kebenaran, damai sejahtera, ya kan, yang di surga itu sukacita oleh Roh Kudus, bahkan kemudian persekutuan bersama dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selama-lamanya. Loh, itu loh poinnya ketika kita itu sedang memikirkan pekerjaan, ya. Saya jujur, saya juga terus bergumul, berdoa, memikirkan dan bahkan mendoakan saudara-saudara yang hari ini mungkin sedang bergumul, berpikir tentang yang namanya pekerjaan ini. Ya. Ingat, yuk kita bergumul, kita berdoa. Tuhan, aku bekerja, aku tahu bekerjaku itu bukan cuma sekedar aku dapat duit, bukan, itu bonus. Tapi bagaimana aku mau bisa mengeluarkan, Tuhan beri aku kesempatan untuk aku bisa mengeluarkan seluruh sifat-sifat yang baik yang Kau berikan kepadaku, talenta, bakat-bakat, ya. Beri aku kesempatan untuk aku bisa mengeluarkan semua itu, menyelesaikannya, mengusahakannya, sehingga aku mau melakukan kehendak. Bukan cuma dapat duitnya, dan duitnya itu bonus, percaya. Ya. Ini yang lebih penting daripada semuanya. Makanya kemudian Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26. Kenapa yang saya katakan begini? Oh iya, Tuhan Yesus sendiri ngomong kalau Matius 16 ayat 26. Ya loh. Matius 16 ayat 26 kita. Terima kasih. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi apa? Kehilangan nyawanya. Karena gak ada yang bisa dapat diberikannya apapun itu untuk sebagai gantinya. Gak ada. Jangan sampai kemudian ketika kita bekerja ternyata kita salah dalam memilih pekerjaan, dalam pilihan-pilihan kita tidak memilihnya dengan iman dan dengan hati nurani yang murni, sehingga kemudian kita ketika memilih pekerjaan itu kita lihat duitnya. Jika kita menutup mata, sekalipun kemudian di situ itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan iman dan kebenaran. Duitnya gede soalnya. Silakan. Yesus berkata, apa gunanya? Kamu dapat seluruh dunia ini, bisa keliling dunia, menikmati seluruh dunia ini, tapi pada ujungnya nanti ternyata kamu kehilangan nyawa. Gak ada apapun loh nanti yang bisa. Contoh lagi. Nah, saya mau berikan contoh. Bukan banyak contoh aja hari ini ya. Rasul Petrus. Ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah bekerja belum? Sudah, dia jadi apa? Penjala ikan. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Petrus, ikut aku. Kamu gak lagi jadi penjala ikan, kamu akan jadi penjala manusia. Bekerja nggak menjadi penjala manusia? Bekerja. Tapi ada kemudian pilihan dengan iman dan dengan hati nurani yang murni kemudian untuk bekerja di dalam kehendak Tuhan itu punya konsekuensi-konsekuensi. Tapi lewat semuanya itu Allah cukupkan. Dan kebutuhan kita yang paling utama, kebutuhan akan kekekalan itu diberi. Memang ada konsekuensinya. Contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju kota Damsik, bekerja enggak? Oh, dia karirnya cemerlang banget. Anggota Sanhedrin dengan segala kehormatan dan kemewahan. Lo udah gampang lo menjadi anggota Sanhedrin. Tidak mudah untuk masuk sebagai anggota Dewan Sanhedrin. Enggak mudah. Sama kalau kita mencari contoh hari ini, jadi anggota DPR.
Wah, butuh perjuangan, butuh banyak hal. Tidak mudah. Tapi ketika kemudian dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia lepaskan segala kehormatan, kemewahan sebagai anggota Sanhedrin, dan dia kemudian bekerja menjadi sebagai pemberita Injil Kristus. Sekalipun konsekuensi daripada kemudian dia bekerja buat Tuhan itu, 2 Korintus 11 berkata bahwa aku 5 kali dicambuk, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Aku dilempari batu, 3 kali aku didera, 3 kali aku mengalami karam kapal, belum lagi aku mengalami ketelanjangan, kelaparan, kedinginan, dan lain sebagainya. Ya. Itu loh. Nah, ini semua pilihan loh Bapak Ibu Saudara. Apakah kita memang benar-benar mau memilih kebenaran? Oleh karena kita orang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena hati nurani kita yang sudah dimurnikan dan sedang terus senantiasa dimurnikan oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan demi pilihan demi pilihan, kita senantiasa mau memilih kehendak Allah. Kita mau memilih kebenaran. Terkhusus ketika kita juga memilih pekerjaan. Memang kita butuh pekerjaan. Kita memang harus bekerja. Jangan sampai kita tidak bekerja. Harus kita bekerja. Tapi dalam pilihan-pilihan khususnya pekerjaan itu, termasuk juga pilihan-pilihan yang lain. Apakah kita memilihnya dengan iman dan dengan hati nurani yang baik? Seperti yang tadi dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 18 tadi. Kenapa? Coba dibuka lagi 1 Timotius 1 ayat 18. Dikatakan, kalau kita gagal untuk memilih dengan iman dan dengan hati nurani yang baik, dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu 19, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, gitu kan? Berikutnya 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa? Kandaslah imannya. Dan dikasih contoh di ayat berikutnya, berikutnya siapa itu yang kandasnya? Di antaranya adalah Himenius dan Alexander yang telah bahkan diserahkan kepada iblis. Waduh, kan kalimatnya ekstrim banget itu Pak. Diserahkan kepada iblis. Ya. Supaya mereka jera menghujat. Jadi kalau salah baca, salah ngerti, sebenarnya justru disinilah sebenarnya Rasul Paulus itu mengasihi mereka. Sekalipun hati nuraninya mereka menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Salah. Saya nggak bahas ya, ini cuma intermezzo. Dosa yang tidak akan pernah terampuni kata Alkitab adalah dosa menghujat Roh. Lebih baik kamu tidak jadi orang percaya, tidak jadi orang Kristen. Roh Kudus tidak ada dalam dirimu, kamu nggak menghujat Roh Kudus. Tapi kalau kita jadi orang percaya, ada Roh Kudus dalam hati kita, tapi kita tolak terus. Dari mulai kita memadamkan roh, mendukakan roh, sampai kemudian kita menolak. Dan itu tidak terbaik. Ini loh implikasi nyata ketika kita itu menjadi orang percaya, orang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan, pilihan demi pilihan dalam keseharian hidup kita. Jangan
Jangan sampai kemudian kita menolak hati nurani yang di dalamnya ada Roh Kudus. Sudah kasih warning, sudah kasih tahu, sudah berbicara di hati nurani kita. Ojo, lakukan ini loh, lakukan ini. Terus senantiasa tidak mau Kalau itu yang terjadi, maka dikatakan tadi kandaslah iman. Saya terus saya bergumul, berdoa, Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di ruangan ini, ataupun yang mendengarkan secara online lewat YouTube. Jangan sampai, saya berdoa, jangan sampai kita adalah orang-orang yang kandas imannya, karena kita menolak hati nurani yang di dalamnya adalah Kristus, yang senantiasa berbicara kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam hidup. Tapi ayo kita dengerin, karena semua ada waktunya. Apalagi kalau misalnya Tuhan percayakan beberapa banyak talenta, yang 1-2 talenta saja ada waktunya kok. Petrus itu sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, dia penjala manusia, penjala ikan. Salah nggak? Nggak salah pekerjaannya kan. Tapi ketika waktunya tiba dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ngomong, ikut aku jadi penjala manusia. Ada waktunya. Coba tanya, renungkan dalam hati. Mungkin bagi sebagian orang, aku kapan hari itu waktunya untuk misalnya dalam pekerjaan itu baik, tapi kayaknya sekarang waktunya bagiku untuk mulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Dengerin suara hati nurani. Di tengah kita, contoh nih, misalnya saya mengencourage misalnya Waropas misalnya, wow, sekian waktu dia sudah selesaikan sampai pensiun di Telkom. Terus hari ini memangnya enggak, dengerin hati nurani. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lagi. Kalau Rasul Petrus, kamu jadi penjala ikan, jadi penjala manusia. Saya percaya, Waropas pun juga demikian. Amin. Ada yang baru yang Tuhan, enggak, kamu belum berhenti bekerja. Selama kita hidup ini di dunia ini kita bekerja. Tapi sekarang ada masa yang baru, saat yang baru di dalam Tuhan. Mungkin nggak sama dengan pekerjaan di Telkom, tapi ini pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga yang lain. Saya mengalami lah. Saya percaya yang lain juga. Pak Ibo, Pak Yanuma, Pak Henry. Ayo. Yang jelas dalam ketika kita diperhadapkan dalam pilihan demi pilihan ini, kita pasti memilihnya dengan iman dan dengan hati nurani yang. Dan ketika kita dalam pilihan-pilihan itu kemudian kita ketemu berbagai persoalan, permasalahan, kita mengalami berbagai hal yang bahkan menyakitkan segala macam. Ketika saya nyiapkan khotbah ini, garis singkatnya, ingat itu loh, Daud, hambaku yang kukasihi, yang aku berkenan. Kali waktu dalam kisah Daud di kota Siklak, bagaimana kota itu terbakar habis dan Daud mau dilempari batu. Tapi pada waktu itu dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat 6, Daud tetap menguatkan percayanya, imannya kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika kita membuat pilihan-pilihan dalam kebenaran, dalam iman, dengan hati yang murni oleh para pimpinan Roh Kudus, tidak Tuhan janjikan berjalan dengan mulus. Tuhan tidak janjikan untuk kemudian kita jalan seperti di jalan tol. Tengah-tengah semuanya itu kita mungkin menghadapi berbagai rintangan, kita mungkin menghadapi berbagai kesulitan, kita menghadapi tantangan. Tapi dalam semuanya itu, kalau memang benar kita adalah orang Kristen, kita adalah orang percaya,
dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada dalam hati kita, sekalipun kita mengalami semuanya itu, tapi kemudian kita mau menguatkan iman percaya kita seperti Daud di kota Siklag, maka kita akan mengalami Roma 8, 31-39. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara menjadi ayat yang akan menghantarkan kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya mengajak para pemain musik, WL Singer, yuk. Roma 8, 31 sampai 39. Ini menjadi ayat terakhir kita. Ini loh yang akan kita alami. Ya, ini loh yang akan kita alami. Nah, supaya menjadi kekuatan buat kita dalam hidup kita. Ya, kalau memang sungguh-sungguh kita itu adalah orang percaya, orang Kristen, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati nurani kita itu sungguh-sungguh diperbaharui, dihidupkan kembali oleh Roh Kudus dan terus dimurnikan oleh Roh Kudus itu, dan kita mau memilih kehendak Allah, memilih kebenaran Allah ini. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak kesulitan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah bersama-sama kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Pasti tidak. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Pasti juga tidak. Bahkan lebih lagi, Kristus yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang? No. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita apa? Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain apapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Inilah akan terjadi dalam kehidupan. Kalau kita mengatakan di dalam Kristus Yesus aku lebih daripada pemenang, maka sejatinya untuk bisa mencapai mengalami itu, ketika kita dihadapkan dalam keseharian kita, pilihlah dalam iman dan dengan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sehingga oleh karena semuanya itu nanti, sekalipun apapun kesulitan, rintangan dan tantangan dan halangan yang kita hadapi, kita bisa berkata, semuanya itu tidak akan pernah menjatuhkan. Aku lebih daripada pemenang oleh karena Allah bersama-sama dengan. Mari kita angkat satu lagu pujian, penyembahan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kau dapat
Setelah kita menyanyikan lagu ini, ambil waktu untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Masukkan itu dalam hati kita, dan biarlah itu meneropong hidup kita yang sedang kita jalani hari ini. Apakah kita sudah hidup sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini? Dan itu mengoreksi kita, dan semakin hari semakin menyucikan, menguduskan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Ampuni kami kalau kami belum hidup sebagaimana firman-Mu. Tapi kami pagi hari ini ya Bapa datang kepadamu dengan hati yang tulus. Bapa, kiranya Kau menolong kami, setiap kami, supaya kami boleh menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, karena kami tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan kekuatan kami. Tapi kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan kehendak-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dari hari ke sehari, kami senantiasa mau memilih kebenaran. Kami mau memilih Engkau, Tuhan. Kami mau memilih hidup kekal. Dan segala hal apapun yang kami lakukan dan perbuat, kami mau memilih firman dan kebenaran dan memilih Engkau. Di hadapan kami saat ini ada roti dan anggur. Ya Bapa di surga, Kau yang melayakkan kami semuanya untuk masuk dalam perjamuan kudus, mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, memakan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Kami tahu bahwa anggur dan roti yang ada di hadapan kami ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan dalam perjamuan kudus di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
dan anggur. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan hati-Mu ya Bapa. Dan kiranya Bapa sendiri yang menyucikan roti dan anggur ini dan menguduskan setiap kami yang menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami semuanya sungguh-sungguh siap menerima dengan sikap yang hormat akan perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah ya Bapa roti dan anggur ini, sehingga menjadi alat anugerah-Mu untuk memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Oh, mari kita mengangkat roti di tangan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan kemudian mengucap syukur atasnya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah kita semua yang saat ini mengangkat tinggi roti ini, kita semua percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita semuanya yang mengangkat cawan Tuhan ini, kita percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kau telah mati bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Sungguh bahkan seluruh dan segenap hidup kami tidak dapat membalas dengan sepadan akan kasih-Mu
kepada kami ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tapi pagi hari ini sementara kami mengangkat tangan kami, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami dan tolonglah kami, agar kami sungguh-sungguh mau dengan segenap hidup kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dari hari ke hari. Kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan rencana-Mu dan pekerjaan-Mu yang Kau percayakan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, biarlah semuanya itu kami lakukan dan kami kerjakan hanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Kami menyelesaikannya, mengusahakannya, mengupayakannya dengan yang terbaik, hanya untuk Engkau, untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, setelah Kau melayakkan kami untuk makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, Bapa di surga yang maha baik, yang telah mengangkat kami untuk menjadi anak-anak Bapa, saat ini dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Bapa yang baik yang ada dalam surga itu berkenan untuk memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari surga turun atas keluarga kami, atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, dan atas pelayanan kami, dan segala apapun yang kami lakukan dengan tangan kami akan senantiasa diberkati dengan berkat-berkat kekal yang dari Bapa di surga, berkat-berkat yang terbaik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Cinta kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan senantiasa menguatkan kami, menopang kami, menolong kami dan menuntun kami, sehingga kami dalam hari-hari hidup kami boleh senantiasa terus dan terus melakukan kehendak-Mu, menyukakan hati-Mu dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Oleh karena pertolongan, kuat kuasa-Mu bekerja di dalam kami mulai sejak siang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami adalah anak-anak Bapa yang diberkati oleh Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati oleh Bapa di surga, sama-sama kita katakan amin.